Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini masih senantiasa diberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang harus terus kita syukuri yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, pada podcast kali ini yang akan kita coba bahas yaitu salah satu yang selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita haus, ketika kita makan, yaitu yang kita sebut sebagai air, ya. Khususnya adalah yang kita sebut sebagai air putih, walaupun warnanya bukan putih, ya. Jadi ketika kita menyebut air putih, sesungguhnya bukan warnanya putih, tetapi air bening, ya. Air yang tidak ada warnanya, gitu ya. Apa yang akan saya ulas ini berdasarkan satu tulisan dari Anita Jannati, ya, seorang mahasiswi dari program studi bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia, yang mencoba mengupas sedikit tentang air putih menurut Islam dan hasil-hasil penelitian. Jadi air putih ini merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi keberlangsungan semua makhluk hidup di dunia ini. Wabil khusus tentu pada manusia, air menjadi suatu kebutuhan vital sehari-hari yang mewujud dalam bentuk air minum, ya, atau air putih. Tak heran jika sejak kecil kita sudah diajarkan dan diberitahu bahwa minum air putih itu baik untuk kesehatan tubuh. Faktanya, air putih mengandung banyak manfaat luar biasa bagi manusia. Selain sebagai pelepas dahaga, masih banyak manfaat yang mungkin belum diketahui oleh manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48-50. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Quran surat Al-Furqan ayat 48 sampai ayat 50. Beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan air putih berdasarkan Islam atau berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum kita, ya, bahwa kita dianjurkan minum air putih 8 gelas sehari, ya, atau kira-kira 2 liter, ya. Minum air putih 8 gelas per hari merupakan anjuran paling minimal, sebab kebutuhan seseorang akan air putih itu berbeda-beda. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan seorang pria diperlukan 13 gelas per hari dan seorang wanita 9 gelas per hari atau 2,2 liter per hari. Tetapi ukuran itu tidak dapat dijadikan standar beberapa kasus.
Jika kegiatan semakin banyak, maka jumlah air putih yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Untuk mendeteksi apakah air Anda sudah cukup atau belum ya yang kita minum, Anda hanya perlu melihat warna dari air seni kita ya. Cara ini sesuai dengan hasil penelitian dari Universitas Connecticut yang dilakukan Douglas Casa. Dia mengatakan jika air seni berwarna kuning muda seperti cairan lemon, artinya Anda memiliki kandungan air yang cukup dalam tubuh. Namun jika warnanya keruh dan lebih gelap, berarti Anda harus perbanyak lagi minum untuk mencegah dehidrasi. Jadi itulah cara paling simpel apakah kita cukup di dalam minum air putih atau belum ya. Jadi cukup kita lihat air seni kita, kalau seperti air lemon berarti kita masih cukup ya. Sedangkan kalau makin keruh ya itu makin kita butuh tambahan air putih. Kemudian yang kedua, di dalam Islam ada satu larangan ya, yaitu bahaya minum sambil berdiri ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah ia berusaha untuk memuntahkannya. Hadis riwayat nomor 8135. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, minum sebaiknya sambil duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Larangan minum sambil berdiri ini nyatanya bisa dibuktikan dalam kajian akupunktur yang diadakan di Tiongkok. Studi ini menegaskan bahwa air putih yang masuk dengan cara diminum sambil duduk lebih baik dibandingkan sambil berdiri. Alasannya, air yang diminum saat duduk akan disaring oleh Springer yang merupakan struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka sehingga air bisa melewati kandung kemih dan menutup. Sehingga air yang kita minum disalurkan pada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Sebaliknya, jika minum air sambil berdiri, maka air yang diminum akan masuk, tidak tersaring, dan langsung menuju kandung kemih. Ketika air langsung menuju kandung kemih, maka akan terjadi pengendapan di saluran ureter dan bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit berbahaya dan bisa menyebabkan seseorang susah kencing. Jadi ini satu sunnah Rasul yang kemudian ternyata ada hikmahnya secara kesehatan ya, dibuktikan oleh satu penelitian dari kalangan ahli akupuntur ya, dari Tiongkok ya. Kemudian fenomena lagi tentang berkenaan dengan air putih adalah minum air dingin dan kesehatan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikutip dalam Zadul Ma'ad mengingatkan kita dengan menyebut air yang terlalu panas atau terlalu dingin, kedua-duanya adalah merusak. Suhu air yang masuk dalam tubuh akan dihangatkan atau didinginkan sesuai dengan suhu sistem pencernakan, sehingga suhu air tidak akan mempengaruhi penyerapan lemak. Akan tetapi apabila sering berolahraga, hindarilah mengkonsumsi air terlalu dingin atau terlampau panas. Hal itu karena suhu tubuh sedang tinggi, sehingga air yang sebaiknya diminum adalah air yang sesuai dengan suhu ruangan atau kira-kira 15-21 derajat Celcius. Jadi hari-hari ini kita kan banyak sekali yang suka mengkonsumsi
makanan, minuman yang ekstrem ya, termasuk ekstrem dingin dan ekstrem panas. Selalu anjurannya adalah kita minumlah sesuai dengan suhu ruangan ya. Kemudian yang keempat, fenomena air adalah salah satu yang sering dibahas orang tentang minum yang membahayakan ginjal dan jantung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minumlah dengan 3 kali tegukan. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak minum air putih memang dianjurkan, namun ada orang yang salah mengartikan bahwa yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan air per hari. Misalnya karena malas, sibuk, atau saat bangun tidur, seseorang minum 1 gelas sekaligus, ya, 1 gelas besar sekaligus, dan alih-alih menyehatkan tubuh, tindakan ini justru membahayakan kesehatan. Minum air putih sekaligus berbahaya untuk kesehatan jantung dan ginjal. Hal ini pernah dikemukakan oleh Dr. Samuel Kutoro, ya, seorang spesialis gizi dari Rumah Sakit Siloam. Menurutnya, khasiat air putih akan dirasa jika dikonsumsi secara bertahap, bukan secara berlebihan atau sekaligus. Ini dikarenakan air akan diserap ke saluran pencernaan dan masuk ke pembuluh darah, hingga akhirnya bisa menyebabkan volume darah jadi bertambah. Akibatnya beban kerja jantung dan ginjal meningkat. Jantung seolah terdesak untuk memompa darah lebih cepat, pun ginjal dipaksa mengeluarkan cairan lebih cepat. Untuk itu perlu diketahui cara mengkonsumsi air dengan kebutuhan agar khasiatnya bisa dirasakan adalah dengan pelan-pelan gitu ya. Dia menganjurkan agar kita terbiasa mengkonsumsi air sebelum merasa haus, setelah bangun tidur, dan sebelum atau setelah sarapan. Kita juga patut memperhatikan tentang cara minum segelas berukuran sedang air putih dengan 3 tegukan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkenaan dengan air, yang terakhir adalah doa ya, khasiat doa sebelum minum. Agar air yang kita minum menjadi berkah dan bermanfaat, alangkah baiknya jika air putih yang akan kita minum dibacakan doa terlebih dahulu, minimal dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini juga telah dibuktikan ya, dalam studi ilmiah yang dibuktikan dalam penelitian oleh Masaru Emoto. Hasil penelitian ini yang mendorongnya masuk Islam ya, dari Universitas Yokohama, Jepang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa air dapat merespon kata-kata. Perkataan baik yang disampaikan pada air seperti doa akan membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Sebaliknya, kata-kata buruk akan direspon dengan terbentuknya kristal mirip tulang-tulang yang keropos. Penelitian ini bisa menguatkan kesimpulan bahwa air adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika dahulu Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba yang menikmati makanan lalu memuji Allah sesudahnya, atau meneguk minuman lalu memuji Allah sesudahnya. Hadis riwayat Muslim ya. Demikianlah ya fenomena berkenaan dengan air dalam konteks hasil-hasil penelitian ilmiah dan juga dalam konteks hubungannya dengan Islam atau juga dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita mengkonsumsi air putih mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan tentu tidak bertentangan dengan hasil-hasil penelitian ilmiah. Sekian, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.